Partai Peserta Pemilu. Nomor urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008. Ketua Umum, Prabowo Subianto. Visi, menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Dan misi, salah satunya, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tuan Putri tidak usah takut. Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku? Ya. Terima kasih, Lutung. Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri. Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heveldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air. Waktunya untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima atau bagikan adalah informasi akurat dan dapat dipercaya. Cek fakta. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih cerdas dan terpercaya. Cek fakta. 97,9 dan Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Yap, kembali lagi bersama saya di Koordinata. Seperti biasa di pagi hari ini saya akan mengulas tentang cek fakta. Untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 25 Januari 2024. Baik, yaitu informasi yang kita terima dari Kominfo. Beredar pesan singkat melalui media sosial WhatsApp yang mengklaim sebagai konfirmasi elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE itu dari pihak kepolisian. Jadi pesan ini disertai dengan lampiran dokumen berformat Android Package Kit, yaitu yang sering kita kenal dengan APK ya. Jadi APK ini itu bernama konfirmasi e-tilang ETLE. Namun apakah pesan ini benar-benar berasal dari Kepolisian Republik Indonesia? Jadi pendengar, menurut informasi yang kami dapatkan dari turnbackhoax.id, yaitu Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, yaitu tidak mengirimkan surat tilang digital konfirmasi ETLE itu melalui nomor WhatsApp dengan format APK. Jadi mereka ini hanya mengirimkan surat konfirmasi resmi melalui PT Pos Indonesia, yaitu sesuai dengan alamat tujuan yang tertera. Jadi pendengar, pihak kepolisian menghimbau agar seluruh masyarakat yang menerima pesan ETLE dan kode bayar melalui WhatsApp untuk selalu tetap waspada ya. Jadi terhadap modus penipuan
dan juga file-file yang sudah dikirim, yang sering dikirim melalui WhatsApp ya, yang saat ini sedang marak di masyarakat. Jadi kalau seandainya bingung apakah informasi ini benar atau tidaknya, jadi untuk memastikan kebenaran pesan terkait etle, jadi masyarakat itu bisa melakukan pengecekan melalui laman resmi yang disediakan oleh pihak kepolisian. Jadi jika Anda menerima pesan serupa, pendengar, pastikan untuk tidak mengklik untuk mengunduh file APK tersebut ya. Jadi lebih baik melakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu melalui halaman resmi yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut nanti di dialog interaktif bersama Pengadilan Negeri Singaraja. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta, cek fakta. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, 97,9 dan 101,2 FM per 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Seperti apa yang saya katakan tadi, dan di pagi hari ini, di siang hari ini ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis ternyata ya, bukan hari Rabu, edisi 25 Januari 2024, yaitu kami sudah kedatangan, yaitu 2 narasumber, yaitu dari Pengadilan Negeri Singaraja. Kalau begitu kita langsung aja sapa. Jadi narasumber kita yang pertama ini adalah Ibu Herianti, yaitu Ibu Herianti SHM Hum ya. Jadi beliau itu adalah selaku Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Selamat pagi menjelang siang Ibu Herianti. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, baik, itu sekaligus pendengar ya menjadi narasumber kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan beliau itu didampingi oleh
Mbak Titi ya. Mbak Titi di sini selaku petugas PPID PN Singaraja. Selamat pagi menjelang siang Mbak Titi. Iya, selamat pagi. Gimana nih perjalanan menuju ke sini? Apakah aman-aman aja, lancar-lancar aja? Selalu lancar. Selalu lancar ya. Baik. Baik, terkait untuk topik kita di kesempatan pagi hari ini masih pagi Bu ya atau menjelang siang ya? Menjelang siang. Menjelang siang ya. Di siang hari ini yaitu topiknya tentang standar layanan informasi publik di Pengadilan Negeri Singaraja. Itu seperti apa Bu ininya? Oke, baik. Topik selamat pagi menjelang siang nih pemirsa pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, bersama kami kembali dari Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi kali ini saya akan membawakan topik yang penting sebenarnya untuk diketahui oleh seluruh masyarakat di Buleleng, yakni mengenai bagaimana sih standar pelayanan informasi publik di pengadilan itu. Jadi memang basically ini kan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, yang mana semua lembaga pemerintah termasuk pengadilan negeri itu punya kewajiban untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Yang mana sebenarnya tujuannya itu mulia sekali ya, karena untuk menciptakan ya, kalau di pemerintahan, kalau di pengadilan ya proses peradilan yang memang transparan, responsif dan akuntabel. Jadi untuk meraih juga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang mana kalau standar pelayanan informasi publik di pengadilan ini kami juga selain dari mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga kami punya aturan tersendiri yang tertuang dalam SK Ketua Mahkamah Agung nomor 2144 tahun 2022. Jadi memang di dalam SKKMA itu memuat segala hal ya, informasi dari mulai hak daripada pemohon informasi masyarakat, yang mana memang seluruh warga negara ya, semua orang itu memang berhak untuk memperoleh informasi publik terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang itu berhak mengetahui, menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pengadilan, mendapatkan salinan informasi publik sesuai dengan permohonannya yang tentunya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam informasi yang dapat kita berikan kepada masyarakat itu ada yang memang kita harus berikan setiap saat, ada yang serta-merta dan ada yang secara berkala, dan ada juga informasi yang memang dikecualikan dan tidak bisa kita berikan kepada masyarakat yang menyangkut rahasia begitu ya. Jadi dari dialog kita ini, dari sosialisasi yang kami lakukan pada hari ini bekerja sama dengan RRI, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat ini akan diberikan akses yang cepat, transparan untuk mendapatkan informasi di pengadilan negeri. Namun kita kategorikan lagi informasi apa dulu nih. Jadi tidak semua juga informasi dapat kita berikan. Ada hal-hal tertentu yang nanti kita akan bahas di dalam dialog ini, mana sih hal-hal yang tidak boleh, yang tidak bisa, yang kami kecualikan, yang bisa kami tolak, karena kami juga punya hak tolak untuk memberikan informasi apabila informasi itu memang termasuk pada informasi yang tidak boleh diberikan kepada masyarakat. Seperti jadi itu. bersifat rahasia begitu. Ya, jadi selama ini perkembangannya bagaimana? Apakah informasi apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat? Banyak, tapi yang utama sih rata-rata permintaan masyarakat itu misalnya permintaan salinan putusan, jadwal persidangan, itu hal-hal. Tapi banyak juga hal-hal lain yang memang dimintakan oleh masyarakat, informasi yang misalnya perkembangan daripada jalannya perkara, mungkin karena ada upaya hukum, banding, kasasi, mungkin bukan para pihak tapi ingin tahu. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang harus dimintakan, ada prosedurnya untuk memperoleh informasi tersebut melalui petugas PPID kami. Dan ketua pengadilan juga akan memfilter nih kepentingannya apa. Misalnya untuk mendapatkan salinan putusan berupa fotokopi pun dari pihak di luar daripada para pihak boleh, tapi tentunya dengan permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan disertai dengan alasannya. Untuk kepentingan apa putusan itu dimintakan fotokopinya. Biasanya sih itu pihak keluarga ya biasanya. Pernah nggak seperti itu Ibu? Kalau misalkan jadi, ini kan tapi mungkin selebihnya sih mungkin dia ada tersangkut juga. Misalnya terkait menyangkut tanah, ternyata tanah itu mungkin tersangkut kepada dia karena dia beli atau bagaimana, makanya dia butuh informasi
terkait perkembangan daripada kasus tersebut dan lain sebagainya. Atau mungkin ada sudah putusan yang menarik perhatian, ingin tahu pertimbangannya apa atau bagaimana, sementara dia bukan para pihak yang berhak untuk mendapatkan salinan putusan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mungkin bisa disertai atau untuk kajian ilmu pengetahuan, misalnya dari adik-adik mahasiswa itu sering sekali untuk minta putusan atau berita acara atau minta sharing. Nah, seperti tadi itu ada permohonan yang dimintakan kepada kami dari adik-adik mahasiswa meminta wawancara dengan hakim, dengan panitera pengganti yang menyidangkan perkara tertentu. Nah, ini kan kita kan punya hak jawab ya, apakah boleh seperti itu, karena sesuai dengan aturannya hal-hal yang menyangkut segala informasi yang keluar dari pengadilan harus keluar dari satu pintu, yakni melalui jubir. Jadi nanti tidak mewawancarai hakimnya atau panitera penggantinya, tetapi melalui jubir pengadilan. Nah, informasi-informasi seperti itu secara transparan kita akan sampaikan kepada yang memohon informasi itu kepada kami. Jadi kalaupun misalnya ada penolakan dari kami untuk memberikan informasi tersebut, tentunya disertai dengan alasan kenapa itu ditolak, begitu. Baik, Ibu, selanjutnya kita akan mengacu pada proses mungkin pengolahan dan penyebaran informasi publik mungkin ya. Jadi seperti yang saya pelajari tadi, mungkin saya sempat baca-baca Ibu gitu, sempat baca-baca mengenai proses pengolahan dan penyebaran informasi publik ini. Tentu pastinya ini di sini melibatkan beberapa langkah yang mungkin harus ditetapkan ya. Iya. Jadi mungkin pertanyaannya langkah-langkah apa aja Ibu? Ya, baik, mungkin sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai informasi apa sih yang wajib disediakan secara berkala oleh biar masyarakat juga tahu ya. Secara serta-merta ataupun atau setiap saat memang harus tersedia ada. Jadi kalau misalnya informasi mengenai profil daripada pengadilan, prosedur beracara, jenis perkara yang menjadi kewenangan, itu kan hak masyarakat untuk tahu. Itu memang harus diumumkan secara berkala oleh pengadilan. Biaya-biaya dari mulai biaya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara, biaya kepanitraan, kewenangan, tugas daripada kewajiban pengadilan, termasuk agenda sidang di pengadilan tingkat pertama. Agenda sidang itu memang harus kita umumkan secara berkala kepada masyarakat. Kemudian hak-hak dari masyarakat, misalnya berhubungan dengan peradilan seperti hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Apa saja nih cara memperoleh bantuan hukumnya, haknya apa saja, hak misalnya masyarakat untuk pembebasan biaya perkara, hak untuk prodeo, hak-hak yang pokok lah dalam proses persidangan. Kemudian mungkin ada pengaduan yang ingin mungkin ada sesuatu hal yang mau diadukan, tata caranya, mungkin pelanggaran jenis apa saja baik secara manual maupun elektronik, itu kami memang harus sampaikan secara berkala tata caranya. Kemudian apabila misalnya hak daripada pelapor atas dugaan ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim atau aparatur pengadilan, atau tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan, nomor kontak layanannya, kemudian hak daripada pemohon informasi dan biaya untuk memperoleh salinan informasi, itu memang harus kita berikan secara berkala kepada masyarakat. Itu harus. Kemudian juga termasuk program kerja pengadilan. Jadi bukan hal yang ditutup itu. Program kerjanya apa saja sih? Itu kita harus buka memang kepada masyarakat pencari keadilan. Lakip, laporan akuntabilitas kinerja instansi. Kemudian daftar aset kita, inventaris, ada pengadaan barang dan jasa. Itu kalau dibuka di website itu kita umumkan secara berkala mengenai hal tersebut. Itu wajib memang. Kemudian mengenai misalnya ada terkait ringkasan laporan akses informasi, paling tidak jumlah permohonan informasi tersebut, waktu yang diperlukan orang itu untuk dapat memperoleh mengajukan permohonan informasi, jumlah yang dikabulkan berapa, sebagian kan tidak semua. Mungkin satu surat permintaan ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Nah, itu juga kita harus informasikan kepada masyarakat dan termasuk alasan daripada penolakan pemberian informasi tersebut karena apa. Ya jelas dengan alasannya apa. Jadi misalnya dalam satu permintaan dia minta ada beberapa informasi. Ternyata ada 1-2 daripada permintaan tersebut memang tidak bisa kita berikan karena menyangkut rahasia dan lain sebagainya. Nah, itu kita berikan alasannya berikut dengan aturan hukumnya kenapa kita tolak untuk memberikan informasi tersebut. Nah, kalau juga ada juga informasi mengenai peringatan dini, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, dan juga kemudian tadi saya sampaikan ada juga yang secara serta-merta kita beritahukan kepada masyarakat terkait misalnya ada gangguan sarana prasarana di pengadilan, gangguan keamanan, atau ada persebaran
sumber penyakit, misalnya kayak kemarin tuh ada COVID, kita Iya. tutup, itu kita harus informasikan supaya masyarakat ndak ini ya ketika datang, wah ternyata lagi sedang diisolasi nih. Waktu kemarin ada sekitar seminggu ya kita isolasi, tidak melayani dulu, tapi kalau perkara tetap masuk, tetapi untuk persidangan kita memang break dulu karena memang untuk menghambat persebaran daripada potensi penyakit menular seperti COVID-19 kemarin. Iya. Nah, kemudian informasi silakan. yang setiap saat tadi juga kan, misalnya ada informasi perkara, pengawasan, disiplin. Nah, ini juga setiap saat kepegawaian, informasi pegawai, keuangan. Nah, untuk yang dikecualikan ini misalnya ya kategorinya apabila dibuka itu dapat menghambat proses penegakan hukum. Nah, informasi misalnya rapat hakim, rapat internal yang apabila dibuka dapat mengganggu, nah banyak hal ini sesuai dengan undang-undang, mengganggu kepentingan perlindungan hak intelektual, kalau dibuka membahayakan pertahanan dan keamanan negara, kalau dibuka merugikan ketahanan ekonomi, kalau dibuka merugikan kepentingan hubungan misalnya dengan luar negeri dan lain sebagainya, yang juga menyangkut daripada rahasia pribadi. Juga termasuk informasi yang dikecualikan yang sifatnya misalnya memorandum atau surat antara pengadilan dengan badan publik lainnya, misalnya ada kerjasama intra pengadilan yang sifatnya rahasia, yang apabila dibuka itu justru bisa dapat dengan serius merugikan proses penyusunan kebijakan. Ini macam-macam ya. Kemudian juga hal-hal yang termasuk dalam pasal 17 dan 18 dari Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, saya ini kan spesifikkan lagi untuk informasi yang kita kecualikan. Nah, pertama proses musyawarah hakim. Nah, sebelum putusan kan hakim musyawarah dulu nih, itu tidak boleh dibuka. Oh, jadi tidak tidak boleh. Jadi ya, kepada ini ya bukan kita bilang mau kasih surprise, enggak. Tapi memang musyawarah hakim itu memang rahasia dan tidak boleh menyangkut keamanan. Ya, kemudian sasaran kinerja atau SKP untuk penilaian evaluasi kinerja dari aparatur tertentu, kemudian identitas dari pelapor. Yang minta memang identitas dirahasiakan, misalnya ada hal-hal tertentu dia melaporkan, dia juga takut nih membahayakan dirinya kalau dia melaporkan pejabat tertentu atau aparatur tertentu di pengadilan dalam menggunakan sarana pengaduan. Nah, kalau dia minta dirahasiakan identitasnya, kita harus rahasiakan. Itu termasuk informasi yang dikecualikan di pengadilan. Kemudian identitas atau hakim atau aparatur pengadilan yang dilaporkan, tadi. Nah, kemudian ada catatan dokumen dari proses mediasi. Jadi dalam proses persidangan ini ada satu proses yang namanya proses mediasi, proses didamaikan kedua belah pihak oleh mediator. Nah, catatannya itu adalah catatan rahasia yang tidak boleh dipublikasikan ke publik. Dan juga yang mengungkap identitas pihak tertentu dalam perkara tertentu, misalnya perkara perceraian, perkara menyangkut anak, kesusilaan, dan berita acara sidang dan alat buktinya. Itu termasuk yang dikecualikan oleh pengadilan. Nah, tadi yang Masnya tanyakan itu adalah mengenai bagaimana caranya ya, prosedur untuk meminta informasi publik itu kepada petugas. Nah, ini saya hadirkan ada petugas kami, Mbak Titi. Nah, Mbak Titi ini adalah petugas PPID yang beliaulah yang mengelola informasi dan dokumentasi yang dimintakan oleh pencari keadilan atau pemohon kepada pengadilan. Jadi ketika datang pemohon itu harus mengisi dulu formulir permohonan informasi. Jadi ada formulirnya. Oh, berarti harus datang ke kantor dulu ya untuk mengisi harus ada formulirnya. Oh, berarti nggak bisa via konsultasi mungkin konsultasi terlebih dahulu melalui telepon mungkin atau chat. Secara resminya apalagi kalau yang dimintakan adalah dalam bentuk dokumen yang mau digandakan, dia harus datang dan mengisi form. Oh, gitu ya. Seperti itu. Kalau informasi kalau ini informasi yang tersedia, terkait untuk lagi yang sedang tahap proses ya. Kalau sudah available di medsos kami, di website kami, ya silakan saja buka saja kan begitu. Hanya saja kalau yang dimintakan dokumennya, ya di situ kan nanti ada biaya-biaya atau mungkin ada dokumen yang memang kita tidak publish di ruang publik secara
virtual, tetapi mungkin bisa kita berikan dengan pertimbangan tertentu. Itu seperti yang saya bilang, mungkin ada pihak di luar para pihak yang meminta salinan putusan Tapi dengan tetap alasan dibagi tertentu. secara personal begitu Ibu, ya. Itu harus dimohonkan dengan mengisi formulir permohonan informasi yang kemudian diterima oleh petugas dengan memberikan salinan permohonan itu kepada pemohon dan diteruskan kepada pelaksana PPID pelaksana. Dari PPID pelaksana ini diperiksa, ada tenggang waktunya 3 hari sejak permohonan itu dicatat. Kemudian ada lagi tahapan selanjutnya uji konsekuensi dengan minta kepada Dewan Pertimbangan. Jadi di dalam itu juga ada Dewan Pertimbangan sampai keputusannya itu boleh diberikan atau tidak. Jadi untuk dapatkan salinan informasi publik, misalnya ada penggandaan, ada fotokopi, biaya fotokopi, biaya real lainnya yang ada dalam undang-undang ini, memang harus dilakukan pembayaran juga untuk. Jadi yang menanggung biaya itu adalah pemohon. Untuk supaya dokumennya bisa dicetak dan digandakan sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Baik. Jadi memang harus dia mengalami uji konsekuensi dulu. Dia harus dinilai dulu mana mungkin dari permintaan dia yang bisa dikabulkan, mana yang mungkin tidak bisa kita berikan karena dikecualikan informasinya dengan alasan tentunya. Iya, baik. Baik, sekarang saya pengen tanya sama Mbak Titi ya. Mbak Titi selaku petugas PPID PN Singaraja. Menurut pengalaman Mbak Titi, informasi apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin sempat mengalami masalah atau bagaimana seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk informasi yang sering diminta oleh masyarakat ke Pengadilan Negeri Singaraja itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu paling banyak salinan putusan. Ya, salinan putusan. Biasanya yang meminta itu pihak yang terkait dengan perkara tersebut, entah penggugat, tergugat, pemohon, kayak gitu. Lalu selanjutnya penelitian mahasiswa. Jadi dari mahasiswa itu ada yang meminta data perkara, atau juga ada yang meminta untuk wawancara. Nanti wawancara melalui jubir Pengadilan Negeri Singaraja. Oh iya. Lalu ada juga yang meminta informasi melalui medsos kami atau juga melalui website. Tapi kebanyakan mereka membutuhkan melalui apa? Melalui link WhatsApp atau datang langsung biasanya. Oh, datang langsung biasanya ya. Tapi ada nggak melalui WhatsApp begitu? Kalau sekedar nanya. Selain datang langsung itu biasanya melalui website. Melalui WhatsApp Ya. Ini ya website ya. Website. Oke. Selain website nih, mungkin ada yang ingin konsultasi, mungkin masalah perceraian, mungkin contohnya seperti itu. Barangkali ada nggak kira-kira seperti itu? Kalau untuk perceraian biasanya kan kami arahkan ke PTSP dahulu. Oh begitu, ada prosedurnya, ada ininya ya. Misal untuk mengajukan perceraian, nanti kalau misal dari pihaknya itu menanyakan tentang syarat-syarat, itu bisa kami beri informasinya melalui PTSP bagian perdata. Tapi kalau yang bersangkutan mau minta informasi pos bantuan hukum, nanti di sana ada beberapa advokat yang piket, jadi mereka bisa mendapatkan informasi yang diminta melalui pos bakum tersebut. Dan itu free. Oh gratis itu ya? Oh gitu. Ya. Ya barangkali ada pendengar yang ingin ini ya, sharing kali ya. Di sini saya berikan kesempatan untuk pendengar menelpon untuk tanya-tanya langsung kepada narasumber kita di kesempatan siang hari ini di 0362246644 ya, terkait dengan tema kita di siang hari ini, yaitu standar pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Singaraja. Oke, baik Ibu Herianti. Ya. Perkembangan dari tahun 2003 ya, ini pelayanannya ini berjalan dari tahun berapa Bu? Ininya? Sudah lama ya, dari COVID kayaknya. Iya, soalnya ini kan sebenarnya efek daripada reformasi dulu. Oh gitu. Ya, reformasi itu 98 ya. Nah, undang-undang juga kalau nggak salah kalau untuk keterbukaan informasi publik itu 2008. Jadi ya. efek daripada perkembangan reformasi, makanya kita menindaklanjutinya untuk lembaga yang lebih transparan, lebih akuntabel, lebih untuk mengembalikan kepercayaan publik juga terhadap pengadilan. Ya, kita terbuka, transparan, seperti itu. Makanya juga secara internal diatur di SKKMA yang secara spesifik sekali di SKKMA nomor
2144 kalau yang pertama tahun 2011. Kalau ya? untuk intern Mahkamah Agung, yang terbaru tahun 2022. Jadi sejak 2011 aturan mengenai standar pelayanan informasi publik di pengadilan ini sudah diatur secara spesifik, yang tentunya aturan dasarnya itu kan berawal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan respon terhadap permohonan informasi publik, mungkin dalam tahap proses mungkin ya. Iya. Nah, itu berapa lama biasanya? Ya itu tadi yang saya sampaikan, kalau dari dalam 3 hari itu kan petugas itu kan memang harus meneruskan untuk diperiksa dalam uji konsekuen. Pemohon informasi tentunya harus memenuhi persyaratan daripada pelayanan permintaan informasi. Jadi kalau untuk perorangan atau perorangan Indonesia, jadi ada KTP, kemudian kalau untuk badan hukum harus melampirkan akte pendirian badan hukum, kalau untuk kelompok harus ada surat kuasa. Nah, hal-hal ini juga harus diberikan sebagai syarat dari pelayanan permintaan informasi. Jadi untuk perorangan selain itu juga untuk orang asing ya WNA juga kita mintakan paspornya. Kalau untuk ada pendirian badan usaha juga kita mintakan aktanya, dan petugas layanan yang pasti akan membantu permohonan mengajukan informasi dan menyediakan sarana dan memperhatikan juga akses daripada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Jadi kelompok rentan dan disabilitas juga kita cover untuk dapat memperoleh akses yang cukup dan luas untuk memperoleh informasi di pengadilan. Jadi kayak kita itu dari mulai di website itu screen reader, ya itu sudah ramah terhadap kelompok rentan. Kemudian di PTSP juga kita menyiapkan standar layanan dengan menggunakan bahasa huruf braille. Jadi juga ada beberapa alat bantu lainnya, video-video tutorial yang memang sangat membantu sekali untuk kelompok rentan. Itu kita siapkan supaya mereka juga memperoleh akses yang cukup gampang juga untuk memperoleh setiap informasi di pengadilan. Baik yang sudah tersedia di medsos kami yang bisa diperoleh secara virtual, ataupun juga layanan yang memperoleh yang mengharuskan menggunakan sarana petugas PPID. Jadi mereka juga punya saluran khusus, layanan khusus untuk kelompok rentan dalam memperoleh informasi. Oh iya, baik, ada salah satu pertanyaan yang agak gariskan yang saya tanyakan, itu mungkin ada nggak sih memiliki sistem pengadilan negeri Singaraja itu memiliki sistem penelusuran perkara mungkin ya, yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat? Bisa ya? Jadi SIPP kita tuh bisa diakses oleh masyarakat, hanya saja mungkin ada dalam penyebutan nama hakimnya itu tidak ada. Tapi kalau masyarakat ingin melihat perkembangan perkaranya, jadwal persidangan, itu sangat bisa sekali dengan membuka sistem informasi penelusuran perkara kita yang ada aplikasi yang bisa di-download oleh masyarakat luas melalui Google, dan di medsos juga kita diarahkan linknya kok, ada link yang mengarahkan untuk bisa memperoleh informasi jadwal sidang, SPIP tentang penelusuran perkara dan lain-lain. Ada ya. Ada. Baik. Terus selama ini mungkin ada nggak salah satu dari pemohon itu yang mungkin keberatan dengan yang mungkin informasi yang sudah didapatkan tapi mungkin agak nggak adil bagi mereka gitu? Mungkin ada yang seberapa jauh untuk di pengadilan Singaraja ini untuk mengalami hal seperti itu? Iya, bukan nggak adil, cuma mungkin kurang yang ya? mereka mintakan kita nggak bisa berikan. Jadi rata-rata yang mereka minta itu misalnya hal-hal yang memang kita tidak bisa berikan, kita kecualikan. Seperti tadi misalnya data-data informasi, kan tadi sudah sampaikan ada hal-hal yang memang kita kecualikan, misalnya informasi data pribadi daripada hakim atau aparatur, alamat, ya kan kadang-kadang ngawur kan mintanya alamat rumah dari ketua pengadilan. Nah, itu tidak worth it untuk kita berikan, memang kita kecualikan untuk diinformasikan. Ya kalau mau ketemu ketua pengadilan silakan di kantor pada jam kerja memohon kepada petugas informasi kepada PTSP dengan alasan tertentu yang tidak berkaitan dengan perkara, ya mungkin kita diproses dan akan dipertimbangkan bisa atau tidak, kan seperti itu. Dan kalau memang mau dapat informasi, kita punya jubir ya kita arahkan kepada jubir kalau misalnya informasi berkaitan misalnya dalam penanganan perkara, sidangnya apa atau bagaimana yang sifatnya
harus dimintakan informasikan, ya otomatis jubir sudah tahu ya yang mana yang bisa diinformasikan terkait dalam berjalannya pelaksanaan perkara tersebut secara hukum acara gitu. Oke, Ibu, kita kembali lagi ke ini ya, ke sistem penelusuran ya, penelusuran perkara. Itu biasanya sih biasanya itu informasi apa aja yang di-sharing ke publik. Mungkin ada salah satu pemohon mungkin yang mungkin keberatan, wah kayaknya ini nggak fair kayak gitu kan, biasanya ada seperti itu. Kalau nggak fair itu lebih kepada hasil putusan. Hasil putusan ya. Oh. Kalau informasi sebatas informasi memang kita bisa berikan, pasti diberikan. Tapi biasanya ya mereka tuh keberatannya dari hasil putusannya, mungkin kalah kan begitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah di informasi itu ada nggak alasan-alasannya yang sharing ya, gitu? Contoh misalnya kayak tadi saya baru dapat surat tuh, ya itu tadi seperti saya ceritakan. Yang bersangkutan ini mahasiswa yang sudah pernah misalnya wawancara dengan jubir terkait perkara tertentu. Dia mungkin mau buat skripsi berkaitan dengan judul tertentu dan ingin konsultasi terkait perkara yang berkaitan dengan judulnya. Dan kita sudah berikan jadwal, sudah berikan ruang dan waktu. Jubir juga sudah memberikan data-data yang dikonfirmasi ke PPID. Dia minta data perkara tersebut per tahun berapa, penyelesaian berapa, putusannya berapa, dan yang bisa diambil rata-ratanya begitu ya. Kita sudah berikan. Hanya saja tadi bersurat lagi dan minta untuk wawancara langsung dengan hakim yang menyidangkan dan panitera pengganti yang menyidangkan. Nah, otomatis hal tersebut kan kita pertimbangkan lagi kepentingannya apa, dan memang apakah ada aturan yang dan tidak boleh, karena hakim tidak bisa diwawancarai langsung untuk perkara yang sedang dia sidangkan atau yang sudah dia sidangkan, karena segala informasi yang keluar dari pengadilan itu sudah ada satu corongnya nih. Satu corongnya cuma jubir pengadilan. Nah itu kadang-kadang ya hal-hal itu pasti kita jawab. Jadi semua permohonan informasi, permintaan dokumen yang diajukan kepada ketua pengadilan, insya Allah sejauh ini kita pasti bisa pastikan semuanya kita jawab dengan alasan. Kalau memang kita bisa berikan, kita pasti berikan, tetapi kalau memang informasi tersebut tidak bisa kita berikan dengan alasan tertentu, pasti kita sertakan alasan dan dasar hukumnya, pasti. Dan tidak ada itu yang namanya permohonan informasi, disimpan aja, nggak usah dijawab, enggak. Itu semua surat itu pasti kita jawab. Yang pasti masyarakat tahu dia jadinya, oh saya minta informasi ini tidak bisa diberikan karena alasan ini. Nah, seperti itu. Dan kita juga berikan jalan keluar kalau mau, sebenarnya misalnya ke adik-adik mahasiswa mungkin dia nggak paham ya. Sebenarnya tulisannya berkenaan tentang apa sih gitu. Oh tentang ini nih saya butuh data. Oh saudara nanti bisa kami berikan data soal ini. Cukup kok untuk menguatkan misalnya tulisan yang ingin saudara buat. Nggak mesti harus dengan misalnya konsultasi dengan hakim, karena itu tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Jadi harus mengandung solusi juga kan kita kasih kepada pemohon gitu. Oke, sekarang kita mengalih ke informasi yang mungkin nggak bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin apa aja itu? Mungkin apakah ada mekanisme kali Ibu ya untuk mengajukan keberatan atau banding? Oh bisa. Bisa ya. Jadi ini kan pengadilan kan dapat memperpanjang waktu 7 hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan, misalnya dalam rangka misalnya pengadilan belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan bisa apa enggak, atau misalnya volumenya besar, penggadaannya banyak, membutuhkan waktu untuk menyiapkan daripada yang dia minta, atau memang pengadilan belum menguasai dan belum mendokumentasikan dengan baik informasi yang dia minta, atau keterbatasan lain. Nah terkait informasi pengajuan keberatan tadi ya. Jadi kalau misalnya ada pemohon yang merasa dia berhak kok memperoleh informasi tersebut tapi kok nggak diberikan, dia tidak terima dengan alasan yang sudah diberikan pengadilan, atau mungkin pengadilan tidak, memang ada pengadilan tertentu yang enggak sih ya, saya sih harapannya semua pengadilan pasti memberikan alasan kenapa, karena kewajibannya memberikan alasan ya kenapa dia tidak memberikan informasi tersebut. Nah, kalau misalnya ada pemohon yang keberatan,
pemohon itu dapat mengajukan formulir keberatan yang juga diterima oleh petugas layanan informasi dengan mengisi register keberatan. Jadi kita punya register juga yang berisikan salinan daripada permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada petugas kita, dan itu diteruskan melalui petugas PPID ke atasan. Kemudian atasan juga akan mempertimbangkan permohonan ini semuanya. Kemudian dalam 30 hari sejak permohonan ini pemohon dapat memperoleh informasi publik dengan pertimbangannya. Kembali lagi dengan pertimbangannya. Maksimal 30 hari sejak permohonan juga harus dieksekusi lah istilahnya permohonan ini. Nah, keberatannya ini misalnya alur mengajukan keberatan dengan mengisi formulir ini dicatatkan dalam register, dan petugas layanan informasi memberikan nomor pendaftaran keberatan dan memberikan salinan daripada formulir. Kemudian PPID kemudian menyampaikan dan mengirimkan keputusan daripada atasan PPID tersebut yang paling lambat 1 hari harus sudah ada tanggapannya. Kemudian ditembuskan kepada Dewan Pertimbangan, dan pelaksana ini terus diteruskan keberatan ini sampai ke Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Jadi pemohon yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID ini dalam atasan PPID itu sekretaris sekretaris pengadilan ini berhak mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa informasi ini kepada Komisi Informasi paling lambat 14 hari sejak diterimanya keputusan daripada atasan PPID. Dan apa yang menjadi keberatan ini kita teruskan ke Pengadilan Tinggi dan sampai ke Biro Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Iya, gitu ya. Iya. Waduh, detail sekali panjang sekali. Panjang, jadi memang kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi istilahnya orang bersurat ke pengadilan, misalnya minta data, minta informasi, simpen aja. Nah orang bisa keberatan, kenapa tidak ditindaklanjuti? Kalau memang tidak bisa diberikan, harus diberikan alasan. Iya, alasannya harus kalau kuat nggak gitu dikasih alasan, tidak puas dengan alasan, dia bisa keberatan. Tapi Anda nggak klien yang tiba-tiba kalau misalkan udah lama kita nggak proses, dia diem aja, dia tinggal tunggu aja. Ya udah, saya tunggu aja yang deh. pasif gitu. begitu Pasif, ya. Iya. Ada nggak kira-kira seperti itu? Sejauh ini karena memang kita selalu tindaklanjuti itu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan tenggang waktu SOP dalam pemberian informasi publik kepada masyarakat, tidak ada sih ya. Tidak ada ya. Pernah sih ada satu yang bapak-bapak itu loh yang ya kebetulan memang beliau ini kurang sehat. Jadi kurang sehat dalam arti sakit mungkin gitu. Ya mungkin dalam keadaan sakit sih Saya bolak-balik datang, tapi dia ingin komplain sebenarnya dan meminta data terkait penyelesaian perkara dia sebenarnya sudah selesai. Cuman karena dia tidak puas dengan hasil keputusan dari perkaranya tersebut, sudah selesai sebenarnya, tapi terus tidak puas dan ingin bertemu dengan ketua pengadilan. Nah, waktu itu sampai ke PTSP dan sudah disampaikan sebenarnya kebetulan pada waktu dia datang itu memang KPN saya memang kebetulan, dan saya waktu itu jadwalnya sidang tipikor di Denpasar. Jadi tidak sempat ketemu. Kemudian disampaikan kalau Bapak mau ketemu dijadwalkan ya dengan Ibu Ketua biar bisa mendapatkan penjelasan langsung kalau memang maunya ketemu dengan Ketua. Karena memang kita tahu perkaranya sudah selesai. Nah, kalaupun misalnya ada undang-undangnya kita sudah arahkan ke Posbakum sebenarnya. Kalau mau mengajukan gugatan lagi atau bagaimana, silakan kita sudah arahkan ke Posbakum, tapi memang yang bersangkutan tetap memang pengennya ke ketua pengadilan. Sebenarnya semua informasi sudah kita berikan, tapi karena nggak kesampaian ketemunya ini akhirnya melaporlah sampai ke Badan Pengawasan. Waduh. Nah, dan kita dimintakan klarifikasi waktu itu. Kenapa? Dan saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang beliau hadir di pengadilan pada tanggal sekian dan kepada yang bersangkutan sudah disampaikan bahwa setiap hari tertentu memang KPN itu dinas luar karena harus sidang di Denpasar dan dijadwalkan lain waktu, misalnya pada hari yang memang kan cuma 1 hari aja dong, yang sisanya kan memang KPN-nya ada di tempat. Ayo kalau memang ketemu di ruang tamu terbuka yang diperuntukkan untuk menerima tamu gitu. Tapi yang bersangkutan tidak datang dan semua informasi juga kita dokumentasikan. Jadi kalau dikatakan kita tidak memberikan informasi, kita punya data bahwa kita sudah membalas, kita merespon pada tanggal sekian dengan surat seandainya ini. Kalau misalkan yang bersangkutan itu nggak datang pada saat yang sudah dijadwalkan, itu bagaimana? Apakah dipending lagi atau?
Ya tergantung kebutuhannya. Oh gitu. Ya, kan kita jadwalkan lagi, jadwalkan terus. Masih mau datang, monggo kita jadwalkan kembali. Nah, sesuai dengan informasi yang diminta juga kita sudah berikan. Dan kita semua punya data. Jadi surat masuk, surat keluar, pemberian informasi itu semua harus tercatat ya. Nah, alhamdulillah sih ketika sudah kita memberikan klarifikasi bahwa kita tidak pernah mengabaikan permintaan informasi yang ditujukan kepada kita, dan kita sudah berikan informasi apa saja yang memang harus kita berikan, dan memang kita tidak berikan untuk informasi yang tidak bisa kita berikan, termasuk hal-hal dikecualikan. Semuanya ada catatannya, semua ada buktinya, dan alhamdulillah laporan yang diadukan oleh yang bersangkutan ditutup karena memang kita sudah memberikan apa yang menjadi hak daripada pemohon diklarifikasi. Jadi memang Mahkamah Agung seserius itu ya menanggapi hak-hak daripada pemohon, dari pencari keadilan sampai kepada permohonan atas informasi tertentu. Jadi kalau memang itu dikecualikan, itu tidak boleh diberikan, KPN harus memberikan, PN itu harus memberikan alasan, petugas PPD harus yang kuat, memberikan alasan dengan dasar hukum, dasar hukumnya apa, kenapa itu informasi yang harus dikaburkan, dikecualikan, tidak boleh digamblang diberikan kepada masyarakat. Seandainya dari PN sudah memberikan alasan kepada yang bersangkutan, tiba-tiba yang bersangkutan belum merasa puas lagi, Bu, gimana itu? Ya, tetap aja ya? Ya tetap saja kalau memang namanya orang keberatannya tetap kita teruskan sesuai dengan saluran keberatannya sampai kita berarti tetap diteruskan tetap itu, Bu, kita ya? teruskan. Waduh, nanti kan luar biasa. Yang di atas perjuangannya yang luar biasa, menentukan Bu, ya? bahwa apakah PN sudah bekerja dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik atau tidak. Oke, sekarang kembali lagi ke jadwal. Mumpung waktu kita masih sisa beberapa menit lagi. Balik lagi ke jadwal. Mungkin kalau dalam penyusunan jadwal ke yang bersangkutan seperti itu kan kadang-kadang tepat waktu atau bisa berubah-berubah, atau tergantung kebutuhan dari yang bersangkutan, atau tergantung ketersediaan dari si yang bersangkutan. Jadi dari PN sendiri yang menentukan atau gimana? Iya, kalau kita harus cocokkan, sesuaikan kembali ya. Sesuaikan kembali. Jadi kayak misalnya begini ya. Beliau ngotot tetap datang di hari sidang yang padahal sudah dikatakan misalnya setiap hari Senin itu KPN tidak berada di tempat. Dan sebenarnya ketika KPN berhalangan kan sudah otomatis digantikan oleh wakil kan ada. Tapi yang bersangkutan tidak mau, tetap maunya. Dan sudah ditawarkan kalau mau bertemu dengan KPN di hari-hari lain selain daripada hari itu. Hari-hari lain itu kan jam kerja ada. KPN kan harus ada pada jam kerja. Harus standby, harus standby kan begitu. Apalagi Mbak Titi ya harus standby ya. Datang saja kalau sudah dikatakan dalam hari-hari kerja lainnya pada jam kerja, monggo datanglah. Dan konsekuensinya ya memang KPN kan memang harus ada di tempat pada jam kerja, pada hari kerja kan begitu. Kalau memang sudah, apalagi sudah di schedule memang ingin bertemu dengan yang bersangkutan, yang pasti di ruang tamu terbuka dan tidak bersangkut paut sebenarnya dengan perkara. Dan memang sebenarnya sekarang ini dengan ada jubir pengadilan, biasanya itu bukan biasanya, seharusnya ya yang menerima tamu tersebut adalah jubir pengadilan. Tapi memang kadang-kadang ada juga masyarakat yang tetap ngotot, tidak percaya ketemu dengan orang lain selain ketua pengadilan. Nah itulah yang kadang-kadang kita harus, dalam hal ini juga harus kita sosialisasikan bahwa saat pengadilan itu corongnya satu nih, mulut yang keluar dari mulut pengadilan, mulut jubir. Jadi nggak bisa sekarang ini apa-apa harus ketemu dengan ketua, apa-apa harus ketemu dengan ketua. Enggak, ketua juga harus ada etikanya. Ada etikanya juga. Ya kita juga punya kode etik, tidak bisa sembarangan bertemu dengan orang, apalagi yang bersangkut paut dengan perkara. Saya enggak mau kena sanksi kode etik hanya gara-gara bertemu dengan orang dengan alasan perkara. Wah bahaya. Berarti kan ini begitu. Tantangan yang terberat mungkin ya. Iya, ya karena masyarakat taunya kadang-kadang, kalau mau ketemu yang benar tuh harus dengan ketua. Padahal kalau cuma mau peroleh informasi terkait perkara, perkembangan penyelesaian perkara, itu cukup dengan jubir dan cukup dengan petugas PPID, PTSP, cukup semuanya. Dan informasi tersebut sebenarnya sudah secara luas sekali diinformasikan yang bisa diakses oleh masyarakat dengan gampang di seluruh jaringan media sosial kami. Iya, mungkin mereka nggak mikir kali kalau misalkan mereka itu sudah bertemu dengan sudah bertemu dengan yang diimpikan yang ini. Itu mungkin menjadi pertanyaan ini kali ya, bisa ya kalau misalkan wah ini sampai bisa menemui si ini yang bersangkutan, berarti mungkin menimbulkan pertanyaan di beberapa pihak kali ya. Seperti itu, makanya kan harus melalui proses kode etik. Iya, karena
anggapannya kan kok ketua pengadilan sebagai pejabat publik susah banget ditemui. Kode etiknya memang seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan untuk bertemu dengan ketua pengadilan ya karena itu. Apalagi kalau yang disampaikan adalah hal-hal yang susah, Bu, hal-hal yang berkaitan dengan perkara. Itu melanggar kode etik. Karena apa? Kalau untuk berhubungan dengan pengadilan tuh medianya udah banyak banget. Mau peroleh informasi dengan media sosial, dengan petugas PPID kami, dengan PTSP, dengan jubir pengadilan. Jadi memang tidak ada alasan lagi kalau emang kenapa sih harus ketemu dengan ketua pengadilan? Tidak ada, karena semuanya pejabatnya sudah ada. Sudah ada. Gitu. Oke. Baik. Bu, sekarang ini kan sudah masuk di 2024. Berarti ada yang baru nggak untuk ininya? Mungkin program atau mengenai apa informasi publik? Hal yang baru nggak ada yang kita laksanakan yang pasti yang SKKMA terbaru yang 2144 tahun 2022 yang terus kita sosialisasikan dari mulai perbaikan dari yang 2011 kemarin ya. Nah, inilah yang saya sampaikan yang memang sudah perbaikan dari 2011. Yang kita sosialisasikan sekarang ini gitu. Jadi kalau udah bisa dibilang prediksinya udah berapa persen nih? Ada peningkatan untuk sosialisasi tentang ini informasi publik? 73, 80? Maksudnya prediksi gimana? Perkembangan sampai saat ini. Karena ini masih bulan Januari, jadi informasi belum bisa kita tarik secara luas karena memang menyangkut animo masyarakat juga kan terhadap keinginan mereka untuk memperoleh sejauh mana informasi yang akan dikorek dari pengadilan gitu. Kadang-kadang itu juga tergantung dari banyaknya perkara-perkara yang menarik perhatian kan yang sedang ditangani oleh pengadilan. Jadi kebanyakan ya itu misalnya dari media bertanya, perkembangan kasus yang sekarang sedang disidangkan yang viral misalnya disidangkan di pengadilan sekarang tahap apa ya, kadang informasi-informasi seperti itu sih yang sering ditanyakan, sidangnya dalam tahap apa, kapan lagi sidangnya. Nah itu padahal sebenarnya informasi itu sudah ada sih di media sosial kami, tapi kadang-kadang masih aja tetap ditanyakan ke petugas ditanyakan ke PTSP gitu. Mungkin mereka masih ini kali Bu ya, masih mikir kali. Ada tinggal sebenarnya tinggal buka website aja sebenarnya. Itu mungkin bisa bisa di-sharing kali Bu ya. Medsosnya apa mungkin APK-nya juga ya bisa sekaligus di-sharing. Mungkin Mbak Titi bisa langsung. Kalau untuk website itu ketik aja di Google Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Itu sudah langsung keluar. Bisa diakses di situ, ada SIPP. Terus ada laporan-laporan yang kami update setiap tahunnya yang bisa diakses oleh publik kayak gitu ada semua. Jadi secara umum bisa diakses di sana semua ya. Ya sebenarnya dengan berkunjung ke website itu sama seperti seseorang masuk ke pengadilan tapi dalam dunia maya. Semua begitu. Ada. Lengkap semua di sana ya. Begitu. Jadi tinggal pemahamannya aja mungkin. Tinggal dia buka aja semuanya. Kerja kita tuh semua ada di dalam situ termasuk hasil survei. Semua sarpras yang kita siapin. Aja, Bu, kalau misalnya kita buka begini, aduh ini artinya apa ya? Mungkin udah menimbulkan tanda tanya ya secara otomatis pasti dia akan ini ya. Tapi di sana tersedia ininya ya untuk more info atau lebih lanjut ada ya. Adminnya ada. Adminnya ada ya. Oh gitu. Di media sosial di Facebook, Instagram, ada Twitter juga. Tapi yang paling aktif itu Instagram sama Facebook. Oke. YouTube juga ada. Oh di YouTube juga ada. Ada. Berarti di YouTube itu ininya materinya apa tuh yang kebanyakan tentang kegiatan-kegiatan PN Singaraja. Kegiatan-kegiatan. Lalu ada sosialisasi yang kita bagi ke masyarakat gitu loh. Oh iya. Oke. Yang bermanfaat lah ya. Oke, baik Ibu Herianti, sekarang sudah jam 11.54, mungkin yang terakhir kali ya saya bertanya, itu harapan yang terakhir untuk PN Singaraja yang mungkin belum sempat tercapai di tahun 2023. Untuk ke depan di tahun 2024 ini mungkin punya apa ini? Inovasi apa? Atau harapan lah, harapan. Harapannya yang pasti masyarakat semakin paham ya dalam kaitan dengan tema kita pada hari ini, informasi apa saja sih yang bisa diperoleh oleh masyarakat di pengadilan. Masyarakat tidak perlulah memaksakan kepada pengadilan atas informasi yang memang bagi kami pun dikecualikan. Kecuali kalau memang kami tidak memberikan alasan kenapa informasi itu tidak kita berikan. Kecuali itu. Kalau kami sudah berikan alasan sesuai dengan dasar hukumnya, mohon kalau bisa diterimalah ya, karena kan kita sudah bisa
masyarakat juga sudah bisa cek toh di media sosial dasar hukum kita apa, kenapa kita tidak bisa berikan, dan jangan dipaksa untuk kita untuk tetap memberikan, karena pasti kita tidak bisa berikan. Kalaupun memang harus mengajukan keberatan ya monggo sih sebenarnya, cuman itu kan akan menambah lagi proses-proses yang harus kita beri ini yang sebenarnya akan sia-sia gitu ya. Jadi kalau memang informasi itu merupakan hak daripada masyarakat, insya Allah pasti kita berikan, pasti kita berikan. Nah, kami juga membuka sih ruang dan waktu yang cukup apabila misalnya dalam memberikan informasi tersebut ada keterlambatan dan masyarakat keberatan. Dengan senang hati kami akan sesuai dengan standar layanan, kami akan memberikan kompensasi atas misalnya kami tidak bekerja sesuai dengan SOP kami dan lain sebagainya, itu kita akan berikan kompensasi dan permohonan maaf. Hanya saja memang terkadang ada di masyarakat yang memaksakan informasi-informasi yang pada pokoknya tidak bisa kita berikan, tapi ngotot untuk minta diberikan. Kecuali kalau kita tidak memberikan alasan lain ya cerita ya. Kalau kita sudah berikan alasan sesuai dengan dasar hukum, ya mohon bisa dipahami bahwa memang pengadilan ini ada aturannya, bahwa ada juga informasi yang bisa kita tolak untuk berikan dan ada juga informasi yang kita kecualikan untuk kita berikan. Apalagi hal-hal yang menyangkut vital, keamanan dan sebagainya. Jadi tidak bisa semua secara gamblang terbuka kepada masyarakat. Transparan tentunya untuk hal-hal yang memang ada bisa batas-batas pasti ada batas, karena kita lembaga tertentu yang memang sangat sensitif dan sangat ini menyimpan data-data seperti itu. Ada juga data-data para pihak yang mungkin kalau kita sebarluaskan itu justru merugikan dari pemohon tersebut, misalnya dalam perkara perceraian. Nah, kalau mau ngotot dibuka nama anaknya, nama penggugat tergugat. Sementara itu memang harus dikaburkan dalam putusan yang dipublish pun harus. Tapi bisa ya kalau misalkan untuk dipublish kita harus kaburkan memang. Memang harus kita kaburkan. Itu tidak boleh dipaksa untuk memang aturannya yang harus dikaburkan seperti itu. Karena misalnya perkara susila korbannya itu emang namanya harus dikaburkan, tidak bisa. Jadi kalau mau dipaksa memang harus, kita kan jadi pikir ini kenapa melanggar aturan tapi dipaksa, ya nggak bisa, memang aturannya seperti itu, nggak bisa. Memang tapi ada untuk ketentuan yang mungkin kebijakan untuk tidak dikaburkan itu atau mungkin inisial perkara umum. Nah, berarti itu ada perkara umum bisa tertentu yang memang datanya memang harus kita kaburkan, misalnya data informasi namanya, informasi lainnya. Misalnya kalau anak memang kita nggak sebut namanya, cuman anak saja. Gitu. Mungkin ya pasti ada dampaknya kali. Dan juga ada biayanya. Ada biayanya ada juga biayanya, untuk mengkaburkan itu. Bukan untuk biaya penggandaan daripada informasi cetak yang diberikan kepada pengadilan, juga ada biayanya, dan biaya ini sudah sesuai dengan aturan. Jadi kita ngikuti aturan, dan tolong bantu kami untuk ini ya. Jangan membayar lebih. Jadi emang kalau udah aturannya segitu, misalnya permintaan untuk leges atau biaya informasi insidentil, biaya turunan salinan itu upah tulis, upah fotokopi 500 per lembar, ya itu aja hitung, jangan dikasih lebih. Jadi bantu kami juga untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Iya, betul sekali. Apalagi kalau sampai dia meminta data nomor handphone kita, biasanya seperti itu kan data pribadi, alamat tempat tinggal, data-data pribadi hakim. Ya kan? Karena sebenarnya kan tidak boleh, apalagi dalam kaitan perkara sih biasanya orang ingin mengenal hakimnya di mana sih rumahnya, pengen datang ke rumahnya. Lah itu kan nggak boleh, dan bagi hakimnya juga sangat berbahaya. Makanya informasi tersebut tidak bisa ya dipaksakan untuk dimintakan kepada petugas kami. Saya minta alamat rumah pribadi ketua pengadilan. Mohon maaf, itu pasti akan ditolak. Nah, berarti sistem keamanannya gimana dong, Bu? Kalau misalkan ada sampai ngotot pengen ketemu atau dia pengen cari tahu, itu sistem keamanan PN Singaraja gimana? Kita selalu koordinasi dengan kepolisian. Kepolisian ya, gitu ya. Kita selalu koordinasi. Hanya tetap satu pintu ya. Karena Mahkamah Agung nggak punya polisi sendiri sejauh ini, jadi tetap koordinasi dengan kepolisian dari Polres tempat. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Herianti dan juga Mbak Titi ya sudah hadir di Studio Pro 1 dan sharing-sharing bareng kita di sini. Dan semoga apa yang diharapkan dari PN Singaraja ini bisa cepat terwujud ya. Tentunya pemahaman dari masyarakat.
untuk ya sedikit mengerti lah gitu posisi kita gitu kan. Punya ya. hak tapi juga tidak gamblang. Tidak Ada gamblang, juga yang begitu. dikecualikan untuk diberikan. Iya. Tapi jangan sungkan, minta saja. Nanti kalau ditolak ada alasannya. Ada alasannya. Iya. Ya. Enggak apa-apa, Alasannya monggo harus minta siap saja. terima ya. Iya, minta saja. Bersyukurlah seperti Iya, itu ya. iya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Iya, Erianti juga iya. Mbak Titi ya. Yes. Mungkin kita lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lama lagi karena kita cuman punya waktu 1 jam. Iya. Jadi ya siapa tahu lah ada kebijakan dari. Oke, kalau gitu langsung aja saya akhiri. Saya Niko Ardinanta di program Dialog Interaktif untuk siang hari ini dengan tema standar pelayanan informasi publik dari Pengadilan Negeri Singaraja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.